بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين إمام المجاهدين قائد الغر المؤجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد حضرة الأفاضل al-mukarramun yang saya hormati segenap para alim ulama, para masyayikh, proses guru kita bersama al-mukarram al-muhtaram Kiai Haji Dimyati Badruz Zaman, yang saya hormati qari kita Ustaz Wahidi, juga yang saya hormati segenap para asatidz, guru saya di belakang Kiai Mardani yang bermenua ngumpet, segenap para asatidz yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doain mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, para pejabat yang lainnya, Pak RW, Bapak-bapak RT, yang kita doain mudah-mudahan Bapak Camat kita, Pak Lurah kita senantiasa selalu berikan taufik hidayah, yang akhirnya insyaallah bisa membawa kampung kita senantiasa selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Al-Barakah selaku panitia penyelenggara sahabatiyah kita bisa hadir ke tempat ini, seluruh para tetamu Rasulullah SAW yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung aja biar cepat. Kalau kita cerita Maulid, insyaallah sahabat tahun kita sering dengar atau kita sering ada yang ini acara Maulid. Yang jelas kita kudu yakin bahwa setiap peringatan yang kita lakukan itu semua mengandung nilai ibadah. Makanya kalau bahasa Al-Habib Muhammad bin Umar bin Alwi Al-Idrus yang dikutip oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, kalau kata beliau, semua segala praktek nilai bagian ibadah yang kita lakukan semua kudu ditanamkan dalam niat. Kalau dalam bahasa Rasulullah, innamal likulli imrin ma nawa. Kalau diawali dengan salah satu kalimat yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Kalau dalam bahasa ungkapan Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ada kata-kata idza soluhatil maqasid lam yahibil qasid. Kalau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad ada ungkapan idza soluhatil maqasid, kalau tempat tujuannya telah baik, lam yahibil qasid, maka orang yang menujunya, orang yang datangnya, orang yang hadirnya, lam yahibil qasid, enggak bakal sia-sia. Artinya kalau tempat tujuan itu bagus, tempat tujuan itu mulia, kita kudu yakin pasti orang yang berangkat, yang datang ke tempat tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Ini hari kita datang ke masjid, jangan kata muludan. Kalau udah cerita masjid, siapa orang yang berangkat ke masjid ada hafizallahu min kulli da'i wal bala. Jangan kata kita ngadain peringatan Maulid, kita datang ke masjid aja, kita udah dilindungi dari segala bala, penyakit, ujian, selamat orang yang datang ke masjid. Apalagi kita datang sekarang peringatan Maulid, kita pembacaan Maulid Simtudoran, kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Bahkan kita niatkan masuk masjid langsung, kita niat nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Segudang dalam majelis ini muncul dalam hal ini, maka oleh karenanya usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, tinggal bagaimana niat
kita datang untuk ke tempat ini. Oleh karenanya usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Al-Fakir cuma mengajak kepada diri Al-Fakir di hari yang mulia ini, yuk sama-sama kita pasang niat bahwa tujuan kita gak ada yang lain. Pertama, nyari ridho Allah, insya Allah. Kalau dalam bahasa kitab tauhid ada ungkapan, dalam kitab Jawharut Tauhid ada ungkapan al-muta'alliqu yatasarrafu bisarrafil muta'alliq. Orang bisa mulia kalau sandarannya mulia. Kita semua kepengen jadi orang mulia, bukan mulia di dunia, sampai akhirat kita kepengen. Cuman kudu ada usaha, upaya. Kalau dalam bahasa ulama tadi cari sandaran yang mulia, maka diajarkan oleh ulama tauhid yang pertama, sandarkan diri kita kepada zat yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kepengen mulia, maka sandarkan diri kita kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yakni Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, kalau kita pengen menjadi mulia dan dimuliakan Allah, sandarkan diri kita kepada syariat yang dimuliakan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan akhirnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni syariat agama iya. Makanya kalau kita cerita meneladani akhlak Rasulullah, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pagi ketemu pagi, mulai dari subuh ketemu subuh. Kalau model kayak begini nih, model saya ada susah. Kita ngikutin akhlak Rasulullah, lempengan yang mana kita mau ngikut. Tapi yang mau nggak mau ada kita baca dulu. Sayang dibikin mahal-mahal. Ini tema meneladani akhlakul karimah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngikut Rasul meneladani akhlaknya. Jangan kata perkara yang wajib, Pak, perkara yang sunnah, perkara yang mubah aja kita rada ribet. Jangan kata perkara yang wajib, urusan puasa Ramadannya, urusan zikirnya, urusan sholat subuhnya, urusan sholat 5 waktunya. Kadang-kadang urusan yang kita anggap ringan aja kita kagak bisa kerjain. Contoh madak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi thalatha farubbama birrabi'ah. Rasulullah kalau makan cuma pakai 3 jari doang. Wa rubbama birrabi'ah, terkadang dibantu sama yang keempat, jari keempat. Ikutin akhlak Rasul, nanti makan madang jam 5.5-nya turun 3. Yang kedua, Rasulullah kalau lapar kagak bengis. Itu kan lapar bengis apa? Kalau lapar galak, kenyang bego. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksibul hajara fi batnihi inda ju'ihi. Rasulullah kalau lagi lapar, pulang dari mana-mana, pulang ke rumah, Pak, pulang ke rumah. Kalau kata kita begitu angkat pendaringan kagak ada apa-apa. Rasulullah kagak bakal ribut, dia keluar rumah aja lagi. Ngapain? Dia ambil batu. Ngapain? Disempilin tuh di pinggangnya. Nahan laparnya, batu ditaruh di pinggangnya. Akhlak Rasul, ikutin. Pulang gawe, pulang dari kantor, pulang dari bulakan, begitu pulang ke rumah angkat pendaringan, zong. Buset, kagak apa-apa. Keluar, ambil batu, sambit ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita bicara akhlak Rasul, maka kepengen. Cuman kadang-kadang setan kita lebih banyak. Kita kudu akuin tuh, dosa kita banyak, setan kita banyak. Kepengen jadi khairul bariyah, tapi ujungnya masih banyak kan jadi syarrul bariyah.
selalu menyeliputi kita. Kita selalu doa kalau dalam bahasa subuh, wirdul latif, atau suka dibaca kalau kata orang-orang seberang sono apa doa kalau saban pagi sore apa? Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fatahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatahu. Lima tuh. Ini kalau diterangin panjang nih 3 SKS. Itu kita bisa baca tuh. Kalau santri suka baca tuh wirdul latif. Kita minta ijazah kemana-kemana. Itu sebagai penjagaan. Kenapa emang? Karena kita kepengen jadi orang khairun, kepengen menjadi orang khair, menjadi orang baik, menjadi orang mulia. Dan orang mulia itu gak gampang, prosesnya ada 5. Fatahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatahu. Intinya mah pengen ikut kepada akhlakul karimah. Cuman karena godaan kita banyak, akhirnya kita susah. Makanya dianjurkan dalam niat kita ngadain peringatan Maulid, kudu dalam niat kudu tetap ada. Kalau kata Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid mengutip ungkapan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Umar di dalam kitab An-Niyat, ya, salah satu bagian niat orang hadir Maulid salah satunya ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wa ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala aslafina salihin. Di antara orang tujuan mendatang ke malam Maulid biar ada ghirah, semangat, nilai ketakwaan, keimanan. Kalau dalam bahasa ungkapan ahli tauhid, litarqiyatil aqidah bil ibadah. Bagaimana kita hadir Maulid biar kita keluar dari majelis Maulid yang namanya akhlak kita, kualitas akidah kita semakin mantap, tinggi dengan proses ibadah. Ini yang akhirnya kudu kita suntik terus. Karena kadang-kadang kan ada orang ngaku Islam cuma namanya kagak sembahyang, kagak resep, ke masjid kagak semunggah, sodako kagak iyem mulu. Ini yang kudu kita bangun ya, semangat giroh kita, semangat untuk bagaimana beribadah. Kenapa? Karena tujuan bagian paling terpenting adalah di saat kita hadir Maulid, di antara lain ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah. Kalau kita bicara iman takwa, kita sering dengar tuh. Yang jelas iman itu bagian salah satu ruh yang kita bangun. Cuman itu bisa muncul kalau ada nilai ibadah. Kalau bahasa Imam Ghazali, la yasluhu imanul abdi bilal ibadah. Karena gak bakal mantep iman seorang tanpa ibadah. 1000 kali teriak iman, 1000 kali dia teriak takwa kepada Allah, tapi tanpa sujud, ruku, ke masjid, jangan ngomong iman doang. Iman kudu ibadah. Maka proses ini yang harus kita lalui ini, yang akhirnya kudu kita bangun dalam rumah tangga. Ini yang kudu kita bangun. Mohon maaf sekarang kalau kita lihat tantangan ibadah kan banyak juga. Dulu orang pada doyan, sekarang kagak doyan. Dulu orang pada iyang, sekarang kagak iyang. Kenapa? Emang karena racunnya banyak. Itu emang yang Rasulullah khawatir, prediksi. Rasulullah kalau udah ngeramal udah pasti bener. Kalau kita ngeramal meleset mulu. Makanya dulu ada ramalan cuaca diganti perakiraan cuaca, cuman kira-kira doang. Depok panas, banjir. Tapi kalau Rasul yang ngeramal udah pasti benar, kata Rasulullah, idama akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang aku takutkan nanti atas umatku kalau sudah aku mati nanti. Kenapa? Kalau dibukakan dunia dan kehebatannya. Survei membuktikan semua pembangunan boleh maju, tapi nilai Islam semakin merosot. Kita kudu akui itu. Mau yang harian kayak, mau yang mingguan kayak, ada yang tahunan sih ada. Menang banyak banget. Kagak ngerti sunnah, kagak rukun nih. Kenapa? Emang ada salah satu imam lagi sholat id, dia lupa
sujud 7 kali lupa, sujud 5 kali kuat, heboh satu kampung, kagak sah. Lo kesianan imam diusir di kampung cuma gara-gara lupa 7 rakaat takbir lah. Artinya apa? Itu salah satu kualitas yang kurang. Maklum emang sembahyangnya karena sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini. Imam timbang lupa sholat takbir 7 kali sama 5 kali, habis satu kampung. Orang